Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maharani Huzaimah dengan NPM 200-120-10136 di kelas Strategi Operasi K Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa topik yang cukup menarik untuk dibahas bersama dengan teman-teman sekalian, yaitu mengenai pengembangan produk dan layanan serta organisasi di dalam perusahaan. Pada materi kali ini akan terdiri dari 4 submateri yang akan dibahas secara terpisah, yaitu mengenai 1. Pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Yang kedua, yaitu mengenai pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Yang ketiga, menjelaskan mengenai perspektif persyaratan pasar terhadap pengembangan produk dan layanan. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu mengenai perspektif sumber daya operasi terhadap pengembangan produk dan layanan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengembangan produk dan layanan serta organisasi dalam perusahaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih pengertian pengembangan produk dan layanan serta organisasi dalam perusahaan? Pengembangan produk dan layanan serta organisasi dalam perusahaan merupakan sebuah rangkaian keputusan yang melibatkan komitmen seluruh sumber daya operasional perusahaan untuk mengupgrade kualitas suatu produk dan layanan serta organisasi untuk meningkatkan produktivitas pelayanan dan untuk menyesuaikan permintaan pasar. Di dalam pengembangan produk dan layanan serta organisasi dalam perusahaan, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat inovasi, kreativitas, dan juga desain. Inovasi merupakan suatu hal penting karena inovasi itu melibatkan suatu pemikiran ataupun ide kreativitas suatu sumber daya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan mengupgrade kualitas dan suatu efektivitas dari produk dan layanan, di mana kreativitas merupakan faktor penting di dalam inovasi. Berbicara mengenai kreativitas, kenapa sih kreativitas itu termasuk hal yang penting? Karena kreativitas merupakan suatu ide yang dapat meningkatkan dari pemikiran konvensional atau tradisional menjadi pemikiran yang modern, karena melibatkan tren dan juga menyesuaikan dengan permintaan pasar. Lalu, kreativitas ini digunakan untuk meningkatkan desain dan juga meningkatkan kualitas suatu produk. Nah, berbicara dengan desain, lalu desain merupakan suatu hal yang menggambarkan penampilan, pengaturan, dan pengerjaan sesuatu. Suatu desain harus mengirimkan sebuah solusi yang harus dipraktekkan. Dan desain juga merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan suatu efektivitas, efisiensi, dan juga kualitas suatu produk dan layanan. Lalu kita lanjut ke sini mengenai the increasing strategic importance of product and service development, atau merupakan urgensi dari pengembangan produk dan service. Bisa kita lihat terdapat dua macam hal yang berada di produk dan service development, yaitu market requirement dan operation research. Di market requirement terdapat increasing competitiveness, shortened life cycle, dan fragmented market. Nah, mari kita bahas lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang berada di market requirement. Yang pertama yaitu increasing competitiveness. Di sini, market requirement terdapat hal yang menyebabkan terjadinya meningkatkan kompetisi ataupun daya saing. Hal ini membuat pelanggan menjadi lebih canggih dalam menentukan pilihan mereka dan menuntut dalam hal permintaan produk. Selanjutnya adalah fragmented market. Dari peningkatan competitiveness ini ataupun daya saing menyebabkan terjadinya fragmentasi di pasar. Hal ini juga menyebabkan terjadinya siklus hidup produk dan layanan menjadi pendek. Karena hal tersebut dapat meningkatkan suatu competitiveness ataupun daya saing dan juga mendapatkan keuntungan dari pesaing dengan memperkenalkan suatu produk yang diperbarui dan layanan yang diperbarui. Yang selanjutnya adalah rapid change technology dan juga involves of part of the business
means of building capabilities. Di operation research atau sumber daya operasi terdapat adanya kecepatan perkembangan teknologi. Nah, di era 4.0 sendiri ini, perkembangan teknologi ini cukup pesat. Hal ini mempengaruhi perkembangan dari suatu produk dan layanan karena tidak dapat dipisahkan antara teknologi dan pengembangan suatu produk dan layanan. Lalu selanjutnya adalah dalam pengembangan suatu produk dan layanan dibutuhkan untuk keterlibatan antara setiap aspek yang berada di perusahaan, yaitu dari akuntansi, dari manajemen operasional, marketing, dan juga sumber daya manusia. Oleh karena itu, hal tersebut digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari suatu pengembangan produk dan layanan. Selanjutnya adalah means of building capabilities. Nah, hal ini juga merupakan suatu faktor penting dalam operation research karena merupakan suatu ability atau kemampuan perusahaan dalam mengembangkan produk dan layanan. Baik, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Nah, pada pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses, dibedakan menjadi dua pandangan, yaitu yang pertama secara kreativitas dan kedua secara teknikal. Yang secara kreativitas ataupun secara kreatif merupakan pandangan bahwa pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses dilakukan secara kreatif, inovatif, dan keterbaruan produk, di mana semua orang yang terlibat dalam pengembangan produk dan layanan ini diberikan ruang dan waktu untuk menyesuaikan dan menuangkan semua idenya terhadap pengembangan produk dan layanan tersebut. Dan proses pengembangan produk dan layanan ini dilakukan secara satu kali. Berbeda dengan secara teknikal. Secara teknikal menekankan bahwa pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses dilakukan dengan mengedepankan ide dan juga bakat, di mana proses pembuatan produk dan layanan ini dilakukan secara rutin. Oleh karena itu, pengembangan produk dan layanan tidak khawatir terlalu banyak pada bagaimana hasil tersebut dicapai. Nah, lalu kita lanjut di tahapan perkembangan. Yang pertama yaitu pada tahap pertama adanya pengumpulan ide untuk menghasilkan suatu konsep produk dan layanan. Dan juga pada tahap ini adanya suatu tahap untuk menentukan detail produk dan layanan yang akan diperbarui atau terbarukan. Dan yang kedua yaitu proses pengembangan. Nah, di proses pengembangan ini adanya suatu pilihan alternatif desain tersebut dimampatkan sehingga menjadi satu desain akhir yang ada. Karena untuk menghasilkan satu desain yang akan diimplementasikan terhadap perkembangan suatu produk dan layanan suatu perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir adalah adanya kepastian mengenai desain. Karena opsi desain yang memungkinkan ini berkurang, ada perpindahan dari keadaan ketidakpastian mengenai desain akhir ke keadaan kepastian yang meningkat. Yang saya jelaskan tadi bahwa setelah adanya desain akhir, desain tersebut segera diimplementasikan untuk mengembangkan produk dan layanan jasa yang baru. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa proses perkembangan produk dan layanan di suatu organisasi perusahaan dibedakan menjadi beberapa stage model. Yang pertama yaitu konsep generation ataupun pengembangan konsep atau ide. Pengembangan konsep atau ide ini, beberapa ide dituangkan kepada tahap ini untuk mengonsepkan suatu produk atau layanan yang baru. Lalu yang selanjutnya adalah konsep screening, yaitu penyaringan konsep. Nah, di dalam konsep screening ini terjadinya penyaringan konsep untuk mengambil aliran konsep yang muncul dari proses pengembangan dan evaluasi. Selanjutnya adalah desain awal. Pada tahap ini terjadinya suatu tahapan untuk membuat desain awal dari produk dan layanan. Selanjutnya adalah desain evaluation dan improvement. Nah, pada tahap ini desain akan dievaluasi dan dikembangkan untuk mencapai suatu kesepakatan yang ditetapkan, yaitu membuat desain yang telah disepakati bersama. Lalu yang selanjutnya adalah prototyping final design ataupun prototyping dan desain akhir. Nah, tahap selanjutnya yaitu kegiatan desain untuk mengubah desain menjadi lebih baik ataupun desain yang telah ditetapkan tersebut diperbaiki pada tahap ini dan juga akan dimasukkan ke dalam prototype sehingga dapat diuji.
Tahap ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai desain yang telah ditentukan dan sifat dari produk dan layanan yang telah diusulkan. Selanjutnya adalah developing the operation process. Nah, pada tahap ini merupakan tahap akhir di mana model dari pengembangan produk dan layanan yang telah didesain dan juga telah ditentukan diterapkan untuk melibatkan pengembangan proses operasi yang akhirnya menghasilkan produk dan layanan jasa yang terbarukan. Dan keputusan tersebut hanya dilakukan untuk melihat karakteristik dari seberapa signifikan perubahan produk dan layanan jasa yang telah diperbarukan. Selanjutnya, kita akan beralih ke perspektif permintaan pasar terhadap perkembangan produk dan layanan. Nah, seperti yang terlihat di sini dibagi menjadi 5 aspek, yaitu kualitas, kecepatan, keandalan, fleksibilitas, dan biaya pengembangan. Di mana kualitas ini sendiri merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai perkembangan dari produk dan layanan yang dihasilkan apakah sesuai dengan kebutuhan pasar ataupun sumber daya operasi. Lalu yang kedua adalah kecepatan, di mana kecepatan dalam pengembangan produk merupakan hal yang sangat diperlukan ataupun yang krusial di industri ini karena terjadi tekanan antara persaingan kompetitor dengan kompetitor yang lain. Hal ini memaksa perusahaan untuk meningkatkan kualitas dari kecepatan untuk menghasilkan keterbaruan produk dan layanan. Yang ketiga yaitu keandalan. Nah, keandalan ini sendiri merupakan suatu penilaian atas produk atau layanan yang telah dihasilkan apakah dapat diandalkan atau memiliki keandalan yang dapat difungsikan di masyarakat. Selanjutnya adalah fleksibilitas, di mana kemampuan ini proses pengembangan layanan dan produk untuk mengatasi perubahan eksternal dan internal. Biasanya perubahannya tergantung terhadap penyesuaian terhadap pasar, tren, dan juga tarikan antar masyarakat, serta dari keinginan dari pasar. Lalu yang selanjutnya adalah biaya pengembangan. Nah, di biaya pengembangan ini, untuk mengembangkan suatu layanan dan produk diperlukan pengembang secara konvensional ataupun biaya seperti biaya produksi barang, lalu biaya yang lainnya itu dibagi menjadi tiga kategori, yaitu biaya pembelian input untuk proses, biaya penyediaan tenaga kerja dalam proses, dan juga biaya overhead. Lanjut, kita akan membahas mengenai perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Dapat dilihat ada 4 aspek, yaitu kapasitas, jaringan, teknologi, dan organisasi. Di mana kapasitas sendiri ini mencakup mengenai keputusan yang dilakukan oleh perusahaan apakah dapat memenuhi ataupun menampung kemungkinan dari permintaan konsumen ataupun pasar. Nah, untuk jaringan ini sendiri berfokus pada aliran suku cadang, produk, dan jasa, di mana terfokus pada pertukaran pengetahuan pengembangan produk dan layanan. Lalu selanjutnya adalah teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi merupakan hal yang sangat dilihat atau dipertimbangkan dalam pengembangan produk dan layanan karena teknologi ini sendiri merupakan suatu pertimbangan bagi desainer untuk membuat keterbaruan produk dari pengalaman pengguna layanan dan produk. Lalu yang selanjutnya adalah organisasi. Organisasi ini merupakan kumpulan dari komponen yang akan mempertimbangkan apakah pengembangan produk dan layanan ini dapat diterima di pasar. Selanjutnya, kita akan lanjut ke study case. Walmart merupakan perusahaan retail terbesar di Amerika Serikat yang didirikan oleh Sam Wilson pada tahun 1962. Saat ini, Walmart memiliki lebih dari 10.000 store dengan 2 juta lebih pegawai yang tersebar di 50 negara di dunia. Pada awal pendiriannya, Walmart memiliki 3 kebijakan yang masih diterapkan hingga saat ini, yaitu penghormatan terhadap individu, layanan kepada nasabah, dan mengupayakan yang terbaik. Walmart juga mempromosikan seluruh bisnisnya yaitu EDLP atau Everyday Low Price, yang artinya menjual barang dengan harga terendah dengan kualitas terbaik. Berkat slogan dan prinsip bisnisnya, Walmart mampu memenangkan persaingan dari kompetitornya, yaitu Kmart dan Searchmart, karena memiliki biaya overhead yang lebih rendah, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan dan mengembangkan bisnisnya di kota-kota kecil di Amerika Serikat. Berkat komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan dengan menyediakan produk-produk berkualitas baik dengan harga rendah dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat, Walmart mampu mengembangkan bisnisnya menjadi 4 jenis retail, yaitu toko Walmart, pusat super, department, Sam's Club, dan pasar lingkungan, yang menjual berbagai
Produk seperti pakaian keluarga, kecantikan, bantuan kesehatan, kebutuhan rumah tangga, elektronik, mainan, kain atau tekstil, kerajinan, rumput dan taman, perhiasan, sepatu, ekspedisi pengiriman, dan farmasi, serta memiliki ribuan cabang yang terletak di 50 negara dengan pendapatan lebih dari 523 juta US dollar per tahun. Adapun analisis SWOT, Walmart yang mampu membantu operasional perusahaan Walmart untuk menganalisis pasar hingga mampu berkembang dengan pesat dan membuat strategi untuk menghadapi persaingan. Berikut di antaranya. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk, layanan, serta organisasi. Di antaranya adalah yang pertama adalah memenangkan persaingan pasar retail. Suatu kunci strategi dari Walmart adalah mendominasi pasar retail. Pendiri perusahaan, Sam Walton, menempatkan filosofi perusahaan retail Walmart untuk menjadi prinsip bisnis mereka. Mereka mengutamakan diskon bagi para pengecer karena mereka menjual produk dengan harga serendah mungkin. Walton menjelaskan bahwa esensi retail merupakan diskon yang sukses untuk memotong harga pada item sebanyak mungkin, menurunkan markup, dan mendapatkan keuntungan pada peningkatan volume penjualan. Yang kedua adalah memperluas pasar. Masuk ke dalam negara dengan mengambil alih pasar retail nasional setelah melakukan akuisisi. Contoh dari memperluas pasar yang dilakukan oleh Walmart adalah mengakuisisi toko Wertkauf yang berada di Jerman. Yang ketiga adalah membuat image positif dan melakukan dominasi terhadap merek. Menciptakan kesan positif dari kepuasan pelanggan dengan merek Walmart. Membangun reputasi terbaik dengan menawarkan harga murah melalui kampanye yang ada di sosial media, iklan televisi, iklan surat kabar, dengan slogan mereka yaitu Slow Price Everyday. Yang keempat adalah mengembangkan produk dan sektor perusahaan. Setelah toko memperluas fisik dan geografis, hal selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengembangkan sektor usaha di bidang lain. Seperti contoh, baru-baru ini Walmart telah mengembangkan perusahaan farmasi di bidang kesehatan. Tidak hanya itu, Walmart juga mengembangkan bisnisnya di industri bengkel otomotif, ke elektronik rumah tangga, perlengkapan otomotif, penjualan perhiasan, foto finishing, perencanaan perjalanan atau traveling, berkebun, rumah baru, dan membuat toko. Yang kelima adalah strategi inovasi dan saturation. Walmart telah memasuk stok lebih dari 80.000 barang di setiap toko dan gudangnya secara langsung, dengan dilengkapi lebih dari 85% inventory. Yang terakhir, strategi pelayanan. Walmart menerapkan keramahan agresif pada setiap toko retailnya dengan menggunakan penyambutan pada pelanggan langsung di depan pintunya, dan menyimpan fitur tampilan patriotik dengan tema patriotik dalam toko US. Thank you for watching.